Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku pengen nge-review Toyota Kijang Innova Zenix yang varian tipe G ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, ini Innovanya sih lebih laki ya dibandingkan yang Innova Reborn. Kita bahas grill mesinnya ya. Untuk grill mesinnya ini dia menyerupai Toyota Kijang Innova yang versi Reborn atau Toyota Tundra. Dan ini kesannya lebih laki banget ya. Tapi sayangnya di tipe G ini dia nggak ada fog light ya. Untuk Toyota Kijang Innova yang Zenix ini. Dari varian G sampai V itu belum ada. Lalu di sini dia ada headlight, lampu jauh dan lampu sein. Tapi kalau lampu headlight dan lampu jauh menggunakan LED. Untuk lampu sein dia masih menggunakan bohlam. Dan di bawahnya, grill mesinnya ini di bawah terdapat list chrome ya di sini. Dan di atasnya dia suara dengan body. Untuk list bumpernya dia berwarna hitam doff ya di sini ya. Dan ini untuk kap mesinnya ini dia terlihat lebih ada berotot-berototnya dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova yang versi Reborn. Oke, kita akan membahas mesinnya dulu ya. Nah, untuk mesinnya ini dia menggunakan 2000 cc. Tenaganya ini gede banget ya, 174 horsepower. Serta torsi yang dihasilkan adalah 205 Nm. Dan mesinnya ini dia sama digunakan dengan Toyota Foxy ya, yang sekarang. Dan penggeraknya ini mengejutkan banget ya. Dia ini sekarang sudah FWD. Kalau yang dari Kijang kotak sampai Kijang Reborn ini dia penggerak roda belakang ya. Sedangkan kalau yang ini dia penggerak roda depan. Lalu untuk ruangan mesin dia sewarna dengan body. Dan di sini dia ada ECU-nya. Dan di belakang ECU-nya dia terdapat ABS-nya juga. Dan ini untuk kap mesinnya dia sewarna dengan body, tapi dia belum dilengkapi dengan peredamnya juga ya di sini. Dan di sini dia terdapat karetnya juga. Nah, ini dia tampilan samping dari Toyota Kijang Innova Zenix ya. Ini tampilan samping ini laki banget ya dibandingkan yang Innova Reborn. Tapi kalau ini kan dia lebih semi crossover. Dan di atas velgnya dia terdapat over fender yang berwarna hitam doff. Lalu untuk velg dia menggunakan single tone. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek GT Radial ya di sini ya. Campiro Lux yang berukuran rim 16 ya di sini ya. Lalu untuk cover spion dia sewarna dengan body. Dan untuk lampu sein dia sudah ada di belakang cover spion. Dia menggunakan lampu LED. Dan list di bawahnya pintu ini dia berwarna hitam doff ya side skirtnya. Untuk handle door dia sewarna dengan body dan dilengkapi juga dengan akses markinya juga ya di sini ya. Lalu untuk talang air dia sudah ada ya untuk Toyota Innova Zenix ya. Dan di sekelilingi jendela dia tidak terdapat chrome-nya juga. Yang mengejutkannya lagi, untuk Toyota Kijang Innova Zenix sekarang rem belakangnya cakram ya. Baik dari varian G sampai varian Q yang hybrid. Nah, ini dia tampilan belakang dari Toyota Kijang Innova Zenix ya, yang tipe G. Yang bikin bedanya, yang tipe G dia nggak ada emblem varian G-nya ya. Dia sudah terdapat spoiler sewarna dengan body. Ini high mount stop lamp. Lalu di atasnya dia ada shark fin antena. Dan yang tipe G dia belum dilengkapi dengan defoggernya ya. Kacanya, lalu wiper dia sudah ada. Dan di atas plat polisinya dia terdapat list yang berwarna chrome ya di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan kamera mundurnya. Untuk lampu stop light dia menggunakan LED, begitupun juga di lampu malam. Tapi kalau lampu sein dia masih menggunakan bohlam dan lampu mundur menggunakan LED. Lalu emblem Toyota, Kijang, Innova, dan Zenix dia menggunakan timbul. Lalu untuk emblem Kijangnya ini dia kecil ya. Dan di sini dia terdapat 2 titik parking sensor ya yang varian tipe G. Dan dia ada 2 mata kucingnya juga ya di sini. Dan ada cetakan wafelnya juga untuk Innova Zenix. Dan di bawahnya dia terdapat ban serep ya.
Nah, ini bagasinya ya untuk Toyota Kijang Innova yang Zenix. Ya kalau boleh bilang aku sih ini masih oke lah ya. Dan di sini dia ada lampu bagasi dan terdapat juga ada saklarnya. Dan ini ada tempat naruh headrest di barisan ketiga yang tengah sini ya. Nah, ini untuk pengaturan senderan bisa di adjust ya. Ya, sekarang rata lantai untuk Innova yang Zenix. Kalau yang dari Innova yang pertama sampai Innova Reborn, kursinya dia diangkat ke samping. Kalau ini sudah rata lantai. Ini untuk tuas untuk penariknya. Untuk seatbelt di barisan pertama dia sudah bisa di adjust, tapi kalau di barisan kedua dan ketiga dia masih fix. Lalu untuk hand grip di penumpang depan dan barisan kedua dia modelnya folding, dan di barisan ketiga dia modelnya fix ya modelnya. Dan di tepian samping dia terdapat double blower ya secara individual modelnya. Untuk headrest dia bisa di adjust ya. Nah, untuk tangki bensin dia di sebelah kiri ya. Lalu kalau di penumpang depan dia terdapat akses markingnya juga di pintunya. Nah, ini dia tampilan door warning Toyota Kijang Innova yang Zenix. Dia ini berwarna hitam dan kecoklatan. Tapi yang ini bahannya hard plastik ya. Untuk yang bahan coklat ini dia hard plastik bukan kulit ya. Untuk handle door dia berwarna chrome. Lalu di semua jendela dia terdapat auto up and down. Lalu di sini untuk mematikan kaca jendela penumpang. Lalu di sini ada central lock. Ini untuk pengaturan kaca spion. Lalu di sini dia terdapat speaker dan juga ada satu cup holders dan juga ada storage area di sini ya. Nah, untuk pengaturan kursinya dia manual ya. Untuk Kijang Innova yang Zenix ini dia ada reclining, height and adjuster, lalu juga ada sliding di sini. Dan untuk yang varian G dia hanya ada security indikatornya saja. Nah, untuk Innova Zenix dia di sini dia ada membuka kap mesin dan membuka kap bensin. Untuk bahan joknya dia bahannya kain dan warna joknya ini dia pencampuran warna coklat dan hitam ya di sini ya. Dan di sini dia terdapat door warningnya juga ya untuk Innova yang varian G. Nah, ini dia kuncinya ya. Kalau yang varian G dia nggak ada tulisan Innovanya ya. Kita nyalakan kelistrikannya dulu. Ini tombol start stop engine-nya. Nah, apa yang terjadi? Head unit nyala yang memunculkan logo Toyota. Nah, ini udah mode ACC. Kita dengerin suara mesinnya ya. Pertama-tama kita injak rem, lalu tekan tombol start stop engine button yang di sini. Nah, ini suaranya sekarang halus ya untuk Innova yang varian Zenix ini G. Dia sudah dilengkapi dengan electronic power steering dan ini bunyi klaksonnya masih sama ya kayak Innova Reborn. Nah, ini dia ada peringatan bensin habis. Nah, ini ada kecepatan secara aktual. Ini konsumsi bahan bakar. Ini eco indikator. Lalu ini mengenai trip. Lalu ini pengaturan jam kendaraan, pengaturan mobil, dan peringatan. Lalu di sini dia terdapat, di sini ada pengaturan MID di sini, dan ini untuk telepon, voice command, ini untuk pengaturan volume. Lalu di sini ada pengaturan mode head unit ya di sini ya. Nah, untuk head unit dia ada pengaturan pengingat ganjil genapnya. Dia ada radio. Nah, ini ada Android Auto, Apple CarPlay, Toyota Link, M Toyota, radio. Dia ada Bluetooth, USB, iPod, AV off, jadi layarnya mati. Tapi head unit tetap nyala. Telepon, ini cek saldo e-money ataupun flash. Lalu ini pengaturan audio dan pengaturan sistem. Nah,
Di sini dia terdapat USB port. Ini shortcut untuk mematikan atau menyalakan head unit. Ini volume, ini home, ini voice command. Dan ini pengaturan AC-nya ya. Dari varian G sampai yang topnya dia sudah menggunakan tombol-tombolan. Lalu ini untuk pengaturan arah semburan udara, pengaturan AC belakang, ini pengaturan suhu. Lalu ini tombol AC mode, lalu open close air, front defogger, mematikan AC dan auto AC. Dan di sini dia terdapat hazard light, dan ini dia saklar headlight, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan water signalnya. Untuk saklar headlightnya dia sudah auto juga ya, dan ada saklar wiper depan dan wiper belakang di sini. Untuk safety dia sudah menggunakan dual SRS airbag ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Lalu transmisi dia menggunakan CVT ya, dilengkapi juga dengan manual mode-nya juga. Ini ada electronic parking brake dan hold brake. Ini ada eco mode, dan ini untuk mematikan stability control. Lalu di sini dia ada USB charging yang Type C, dan terdapat dua cup holders ya di sini. Ada armrest, dan di sini dia terdapat center console-nya juga ya. Dan ini dia ada day night view-nya juga. Lalu ini ada lampu kabin secara individual, dan ada door warning-nya juga ya untuk lampunya. Ini ada sun visor. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini dia ada power outlet ya, 4, dan ini dia ada storage area. Lalu di sini dia ada laci tapi belum soft opening. Nah, ini dia tuas pengaturan setirnya ya di sini. Untuk pengaturan setirnya dia baru teleskopik, dan tilt juga udah ada ya. Nah, yang tersembunyi dia terdapat cup holdersnya juga ya di bagian driver. Lalu juga di sini dia juga ada. Nah, ini dia penampakannya yang varian G. Nah, setelah berkendara dia ada rangkuman mengenai berkendaranya ya. Nah, ini dia tampilan road trim di barisan kedua ya. Dia ini ada berwarna coklat dan juga hitam, tapi bahannya hard plastik ya di sini ya. Dan di sini dia ada pengaturan jendelanya saja. Untuk handle door dia menggunakan chrome. Lalu di sini dia ada cup holder 1, dan juga ada storage area dan ada speaker. Lalu untuk pengaturan sini dia ada pengaturan sliding ya, lalu juga ada reclining di sini. Ini untuk akses barisan ketiga. Dia jaraknya mentok ya untuk kursinya ya, untuk akses ketiganya. Nah, sekarang saya ada berada di barisan kedua Toyota Kijang Innova yang Zenix ya. Ini legroomnya luas loh, dengan tinggi badan saya 171 cm, dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini luas banget ya, Kijang Innova ya, yang Zenix. Nah, di sini terdapat tempat naruh dokumen, dan di belakang dia terdapat hooknya juga di belakang barisan penumpang depan. Nah, ini untuk pengaturan AC di belakang ya, dia ada off, dan ini untuk pengaturan kecepatan kipas, ini auto AC. Lalu di sini untuk Type C USB charging ya. Nah, ini dia tampilan dashboard dari Toyota Kijang Innova yang varian Zenix ya. Ini mewah, udah gagah. Pokoknya laki banget sih ini desainnya. Lalu untuk sini dia terdapat isofix-nya juga ya di barisan kedua. Nah, ini dia ada. Nah, untuk double blowernya dia menyamping ya, sistemnya individual ya. Dan dia ada lampu kabinnya juga. Dia ada door warning lampnya juga. Nah, sekarang saya udah berada di barisan ketiga Toyota Kijang Innova Zenix. Dan ini posisi duduk saya, legroomnya ini mau mentok tapi nyaman lah. Dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya ya? Ya, kalau headroom sini mah masih luas juga ya. Di barisan ketiga dia terdapat power outletnya juga ya. Dan di sini dia ada storage area, lalu ada cup holders 2 ya. Cup holder sih 1, ini storage area kecil. Lalu di kanannya dia
ada storage area lagi, dan di sini dia ada cup holder 1 dan storage area lagi. Nah, di sini dia terdapat ada handle-nya juga ya buat akses ke barisan ketiga ya. Nah, ini dia terdapat door trim di barisan penumpang depan. Dia sama ya kayak di bagian pengemudi. Yang bikin beda dia hanya ada pengaturan jendela penumpangnya saja. Lalu di barisan kedua ini dia pengaturan kursinya, dia ada reclining dan juga ada sliding di sini, dan dia juga ada aparnya juga ya untuk mobil Kijang Innova yang Zenix ya. Dan ini dia tampilan samping dashboard ya, kalau misalnya kita melihat dashboard dari samping ya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!